Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Larasati. Saya mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas FM 18A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan sebuah jurnal penelitian yang menjadi tugas mata kuliah farmasi klinik. Jurnal tersebut berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohosodo volume 5 nomor 3 yang ditulis atau disusun oleh Furqon Jamaluddin, Amir Imbarudin dan Mutakin pada Desember 2019 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar. Sebelum saya menyampaikan ringkasan dari jurnal tersebut, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu bahwa rumah sakit yang menjadi objek penelitian yaitu Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohosodo Makassar, termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 540 Tahun 1994 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Informasi ini saya dapatkan dari jurnal tersebut. Dari yang sudah saya baca, saya dapat meringkas atau menyimpulkan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Jadi, yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah pada Permenkes nomor 72 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan kefarmasian di rumah sakit terkadang banyak terdapat keluhan, terutama tentang kesalahan terapi obat dikarenakan pemberian jenis obat yang tidak sesuai atau alasan lain. Juga terdapat permasalahan mengenai tingginya biaya belanja obat dikarenakan adanya kesalahan peresepan sehingga terjadi pemberian obat yang berkali-kali dan terkesan boros. Permasalahan ini terjadi karena pelayanan farmasi klinik yang belum berjalan dengan baik. Jadi, latar belakang dilakukannya penelitian ini mengacu pada Permenkes nomor 72 tahun 2016. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohosodo sesuai atau tidak dengan 11 indikator pelayanan farmasi klinis berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan, yaitu kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo, apoteker, dan pasien. Lalu melakukan observasi dan dokumentasi. Setelah dilakukannya wawancara, lalu mengumpulkan data, melakukan observasi dan dokumentasi, didapat hasil penelitian. Hasil penelitian ini yaitu tadi mengacu pada 11 indikator mengenai pelayanan farmasi klinik yang diatur dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016. Indikator yang pertama yaitu pengkajian resep. Kepala instalasi farmasi rumah sakit mengatakan bahwa apoteker di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohosodo selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun di satelit jalan. Informan lain juga menambahkan informasi mengenai sistem yang dipakai di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohosodo, yaitu untuk memastikan kelengkapan resep dilakukan checklist telaah. Checklist tersebut itu dibuat di ujung resep. Kolom checklist harus diisi sebelum dan sesudah resep dilayani. Jika ditemukan masalah terkait obat atau adanya ketidaklengkapan dan ketidakjelasan resep, maka hal tersebut akan dikonsultasikan atau ditanyakan kembali kepada dokter penulis resep.
Sedangkan untuk pelayanan resep, pada setiap tahap alurnya dilakukan pelayanan resep untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Indikator pelayanan yang kedua yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat. Di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, apoteker akan menanyakan kepada pasien mengenai riwayat penggunaan obat sebelumnya. Walaupun riwayat penggunaan obat juga dapat dilihat pada rekam medis, tetapi hal itu akan tetap dilakukan pada saat pasien datang. Selain itu, riwayat alergi pasien juga tetap ditanyakan walaupun pada saat dokter melakukan asesmen sudah terkaji, tetapi dari pihak farmasi tetap harus menanyakan itu kepada pasien. Indikator pelayanan yang ketiga yaitu rekonsiliasi obat. Untuk mencatat penggunaan obat, riwayat alergi, serta efek samping obat, pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki form yang wajib diisi, termasuk pada saat pasien pertama masuk ke rumah sakit, pindah ke perawatan, dan juga pada saat pulang. Pelayanan kefarmasian di sana harus melakukan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dengan adanya interaksi. Indikator yang keempat yaitu pelayanan informasi obat atau PIO. Di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo terdapat ruangan PIO tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon. Berdasarkan hasil observasi juga ditemukan berbagai pustaka, buletin, dan leaflet yang dibuat oleh pihak rumah sakit secara berkala di ruangan PIO rumah sakit. Selain pengadaan ruang PIO, yang menjadi bagian dalam pelayanan PIO lainnya yaitu penyuluhan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya. Konseling juga menjadi salah satu indikator dalam pelayanan farmasi klinik. Tetapi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terjadi di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, maka dilakukan seleksi pasien terlebih dahulu. Jadi memilih pasien mana yang akan mendapatkan full konseling dan mana pasien yang hanya mendapatkan konseling dasar mengenai penggunaan obat. Indikator pelayanan yang keenam yaitu visit. Visit juga rutin dilakukan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, baik secara tim maupun individu. Sama seperti konseling, kegiatan visit juga hanya diprioritaskan untuk pasien dengan resiko tinggi karena terbatasnya sumber daya manusia. Indikator pelayanan selanjutnya yaitu pemantauan terapi obat atau disingkat dengan PTO. Apoteker yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine untuk memastikan bahwa obat tersebut merupakan obat yang terbaik yang digunakan oleh pasien sesuai indikasi, sehingga tidak terjadi kesalahan. Indikator yang ke-8 yaitu monitoring efek samping obat atau disingkat menjadi MESO. Kegiatan MESO yang dilakukan di rumah sakit ini, setiap tenaga kesehatan yang menemukan efek samping terkait penggunaan obat harus mengisi form yang telah disediakan. Apapun yang dirasakan atau dikeluhkan oleh pasien harus dilaporkan. Selanjutnya, tim MESO akan melihat gejala yang dirasakan oleh pasien tersebut, mengkaji bahwa keluhan tersebut merupakan alergi atau efek samping, lalu kemudian akan dilaporkan ke Badan POM. Indikator yang ke-9 yaitu evaluasi penggunaan obat atau disingkat menjadi EPO. Di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, evaluasi penggunaan obat dilaksanakan dengan melihat dan mencatat obat-obat apa saja yang paling sering digunakan dan paling sering diresepkan oleh dokter termasuk antibiotik. Pelayanan yang ke-10 yaitu dispensing sediaan steril. Di rumah sakit tersebut, semua kemoterapi atau obat-obat steril yang akan dicampur menjadi satu dilakukan menggunakan teknik aseptik. Rumah sakit menyiapkan ruangan khusus yang telah dilengkapi sarana dan prasarana untuk dilakukan pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatik, dan petugas dilengkapi dengan APD yang sesuai dengan standar. Indikator yang terakhir yaitu layanan pemantauan kadar obat dalam darah atau disingkat dengan PKOD.
Untuk PKOD ini di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo belum bisa berjalan karena terkendala dengan alat dan biaya operasional yang mahal. Jadi itulah hasil penelitian yang mengacu pada 11 indikator pelayanan farmasi klinik yang diatur dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016 yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik, kecuali pada indikator PKOD. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum dapat melaksanakan pemantauan kadar obat dalam darah sesuai dengan standar karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo yang perlu mengalami peningkatan. Di antaranya, percepatan pembuatan e-resep guna mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik untuk pelaksanaan kegiatan visit, agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian penyampaian ringkasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.